Silahkan duduk dulu. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sama tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Taruna Bakti. Silahkan untuk berdiri dan menyanyikannya, ya. Indonesia tanah airku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Kita bisa hadir kembali pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu supaya diberikan kelancaran dalam menangkap atau menimba ilmu untuk hari ini ya. Saya minta tolong kepada Nyoman untuk memimpin doa ke depan ya. Iya, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan ke absensi, kita coba cek kehadiran dari teman-teman kita semua ya. Aleta, Natania, jadi sudah hadir semua ya, kecuali Abdurrahman ya. Semoga lekas sembuh kembali untuk Abdurrahman. Tapi hari ini kalian sudah siap semuanya untuk belajar? Siap ya, jadi kita harus selalu siap untuk menimba ilmu agar kita bisa menerima, mencerna apa yang kita pelajari hari ini dengan baik. Kemudian kalian masih ingat minggu yang lalu kita belajar apa? Ya, ikatan ionik sama ikatan apa lagi? Kovalen. Kemudian ada tata nama senyawa juga ya, masih ingat kan? Boleh kalau ada pertanyaan? Kemudian, nah ini coba lihat di gambar sini apa yang kalian lihat? Kampus-kampus ya. Yang paling kiri kampus apa ini? Stay. Di dalamnya ada stay betul, ITB ya. Kira-kira dari kalian semua siapa yang pingin masuk ke kampus yang paling kiri ini? Jadi kalian untuk belajar lebih semangat, kemudian jangan sia-siakan waktu kalian ya untuk masuk PTN-PTN ini. Tujuan pembelajaran hari ini saya akan menyampaikan dulu apa sih yang kita ingin capai dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita menginginkan pertama bisa menganalisis sifat elektrolit dari beberapa larutan yang ada di lingkungan sekitar dan di laboratorium. Yang kalian tahu kira-kira larutan yang bisa diujikan untuk tes uji elektrolit non elektrolit kira-kira larutan apa ya? Yang ada di sekitar kalian. Garam, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nanti materi yang akan kita pelajari hari ini itu materi apa saja nih kita harus tahu nih. Kemudian berikutnya ini kita harus tahu juga ya. Jadi apa namanya itu ini yang disebut dengan kompetensi dasar sama indikator sama KKM. Nah, yang menjadi kompetensi dasarnya adalah siswa mampu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian berikutnya, nah ini KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Minimal kalian tuntas di nilai berapa? 70. Mungkin kalian ini harus tahu apa saja yang dinilai di sini. Ya, yang pertama penilaian sikap. Antara lain kerjasama. Jadi kalian harus kerjasama. Tidak sendiri-sendiri melakukan percobaannya ya. Gantian. Saling bertanya, bertukar pikiran. Percaya diri, pede saja. Nggak usah takut salah. Ya. Kemudian sama ketelitian. Oh harus teliti banget. Lihat nyala lampu, lihat gelembung. Tadi katanya ya. Oke. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah penilaian keterampilan kan ini kita melakukan percobaan ya. Berdiskusi. Nah nanti kalian harus melaporkan hasil percobaannya. Nanti ada LKPD. Nah LKPD-nya kalian isi lengkap. Kemudian nanti dikumpulkan. Paham sampai sini? Lalu nanti untuk mekanisme pembelajarannya seperti apa? Yang pertama praktikum, kemudian diskusi kelompok sesama teman, kemudian nanti presentasikan tiap kelompok ya. Satu kelompok diwakili oleh satu orang untuk mempresentasikan dan nanti kelompok lain akan memberikan apa namanya itu sanggahan atau mungkin untuk memberikan koreksinya ya. Oke. Kemudian nah sekarang kita akan lanjut kemana? Lanjut ke
pembelajarannya sekarang ya. Kalian kasih masalah dulu ya. Jadi yang lebih efektif pembelajaran itu adalah pembelajaran seperti PBL ya, problem based learning. Jadi kalian dikasih permasalahan dulu, lalu nanti kalian amati. Kemudian silahkan munculkan hipotesis kalian ya. Pertanyaan apa yang muncul dari permasalahan ini? Kita lihat video berikut. Kalau dari judulnya sudah terlihat nggak? Kira-kira akan menonton apa? Kita coba satu lagi videonya. Oke. Silahkan diamati dulu ya. Sambil ada yang bertanyakan, boleh sambil bertanya. Kalau orang yang masuk ke kolamnya dia kesetrum juga nggak, Pak? Tapi daya strumnya pasti beda-beda kan ya. Kalau ikan mungkin dengan strum kekuatan segitu bisa langsung kelepek-kelepek. Nah, kita akan melanjut ke pembagian kelompok ya. Jadi nanti kita akan melakukan pendekatan pembelajaran ini secara berkelompok, yaitu dengan melakukan percobaan ya. Nanti kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2. Nanti biar pembagiannya heterogen, jadi nanti minimal itu cowok ceweknya ada ya. Nah, sebelumnya saya bagikan dulu LKPD yang harus kalian isi. Ini adalah sebagai penuntun dalam pembelajaran hari ini. Jadi kalian kerjakan LKPD ini dari alat, bahan, kemudian semua yang ada di sini dikerjakan. Silahkan kalian buka HP ya, cari literatur yang berhubungan dengan Yang berhubungan dengan LKPD. Jadi nanti itu tentang apa, kemudian yang ditanyakan tentang apa, boleh kalian melihat HP ya, atau lihat video pembelajaran boleh gitu kan ya. Kemudian boleh juga buka bukunya kalau sudah, boleh nanti sambil melakukan percobaan. Mau langsung melakukan percobaan? Oke, jadi nanti alat bahannya ada di sana. Satu kelompok silakan mengambil satu keranjang. Oke, dirancang dulu ya. Oke. Bapak ini lampu apa, Pak? Itu lampu bolham. Ada label nih, kalau ada yang perlu label, boleh nih ada label. Nanti selama praktikum, saya akan berkeliling ke setiap kelompok untuk mengecek ya. Sebelum melakukan percobaan, kalian itu dulu ya, tunjukin dulu nanti ke saya ya. Jadi biar tahu untuk mengecek apakah kalian sudah mampu merancang alat-alatnya atau belum. Udah dirancang, oke, betul. Terus nanti digimanain? Kalau sudah bisa merancang, sekarang silahkan lakukan percobaannya. Kemudian nanti coba tunjukkan nyala lampunya ya. Kalau ada yang sudah menyala, coba tunjukin. Oke, kelompok Tasya. Itu larutan apa Tasya? Yang nyalanya terang atau redup? Oke, kalau yang gula ada gula nggak? Kemudian asam asetat. Nah, ini kan agar redup ini ya, kayak gini ya. Ya, betul. Jadi tidak semua larutan itu elektrolit. Boleh kita manfaatkan. Coba kalau garam dapur tambah 2SO4 jadi apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Coba dites campurannya. Wow, tetap nyalanya terang juga ya. Derajat ionisasi. Itu ada yang tahu derajat ionisasi apa? Amira mungkin tahu? Apa itu derajat ionisasi? Nazira. Oke, silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Didiskusikan dulu, kemudian data udah pada dapat semua? Lalu isi LKPD-nya. Nah, sekarang saya nilai sikap dulu. Oke, coba ya. Gak boleh tidur-tiduran ya. Oke, Maheswara, Aleta, Farisa. Tadi itu NaCl nyalanya? Terang apa mati? Terang, oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh sambil bertanya lagi Caca, Tasya. Coba, ion itu ada berapa jenis? Ada 2 ya. Oke, ini ion. Yang pertama ada yang disebut apa? Ion positif namanya apa? Kation. Kation muatannya apa? Positif. Kita coba cek datanya dulu nih punya Dipa. Mana sudah enggak? Kita lihat data pengamatannya. Oke, sudah dikerjakan dengan rapi. Oke, bagus sekali. Tiap kelompok presentasikan ya data pengamatan yang kalian dapat. Masing-masing kelompok 1 orang. Yuk, dipresentasikan. Kelompok lain silakan untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan ya. Pada larutan cuka itu nyala lampunya dan larutan belum
Oke, nah itu menurut kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1, kelompok lain? Oke, berarti itu untuk kelompok 1. Silahkan lanjut ke kelompok berikutnya. Oke, udah semuanya presentasi? Sudah ya. Dari tadi pas saya amati ketika kalian melakukan percobaan, alhamdulillah semua peserta didik atau siswa-siswi dalam tiap kelompoknya itu terlibat semuanya ya. Jadi itu yang kita harapkan. Kemudian diskusi dan lain sebagainya pun jalan di dalam tiap kelompoknya ya. Dari teorinya kita ulas materi tentang larutan elektrolit untuk mempertegas saja ya, oke? Nah, kalau tidak ada ion-ion ini, larutan tidak akan menyalakan lampu. Begitu juga tadi pas banjir, kemudian pas larangan memancing ikan menggunakan strum itu karena di dalamnya ada zat-zat terlarut. Ini penilaian diri dulu ya. Kirim ke Nazira ya, Nazira kirim ke kelompoknya juga. Kemudian berikutnya saya minta keperwakilan dari peserta dan siswa untuk menyimpulkan. Oke, boleh mahasiswa untuk memberikan kesimpulan dari percobaan larutan elektrolit non elektrolit ini ya. Nah, yang lain menyimak ya. Jadi kesimpulan yang mahasiswa dapatkan. Menurut kelompok saya dari percobaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan 4 kesimpulan dan dari hasil pengamatan tersebut ditemukan kalau yang merupakan larutan elektrolit kuat itu NaCl, H2SO4 dan NaOH, sedangkan yang termasuk elektrolit itu CH3CO4. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat mahasiswa. Oke ya, jadi itu kesimpulannya. Saya minta kalian mengisi penilaian teman sebaya. Jadi kalian silahkan berikan nilai ke temannya sendiri dalam satu kelompok yang sama. Nah sekarang saya kasih lagi linknya. Ini untuk pertanyaan berikutnya adalah evaluasi larutan elektrolit non elektrolit ya. Oke, kalau sudah saya coba periksa dulu. Nanti yang dapat nilai tertinggi kita kasih nilai plus ya. Kalian sambil isi, refleksikan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang atau tidak belajar hari ini? Silakan untuk refleksi siswanya diisi terlebih dahulu ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas materi tentang redoks ya dan penyetaraan reaksi. Kalau tidak ada kita simpulkan. Jadi dari kesimpulan materi hari ini tentang larutan elektrolit non elektrolit, kalau larutan elektrolit berarti larutan yang bisa menghantarkan listrik ya, kemudian terionisasi bisa sempurna, bisa sebagian. Kalau terionisasinya sempurna berarti termasuk elektrolit kuat, kalau terionisasinya sebagian elektrolit lemah. Kemudian dari percobaan yang kita dapatkan yang termasuk larutan elektrolit kuat itu adalah apa saja? NaOH, larutan asam sulfat, larutan NaCl. Yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah larutan cuka. Kemudian larutan non elektrolit adalah larutan urea dan alkohol ya, C2H5OH. Paham sampai sini? Tapi sebelumnya sekarang coba dikumpulkan dulu LKPD-nya. Nanti akan saya parap nilai yang terbaik itu siapa gitu ya. Nanti kita coba berikan hadiah. Oke, nilai tertingginya adalah Tasya. Mana Tasya? Oke, Tasya boleh maju ke depan Tasya. Oke, ini ada sedikit minuman biar tidak haus ya. Oke. Ya, oke, terima kasih. Nih kelompok terbaiknya itu adalah kelompok 6, Kalista. Mana nih? Betul. Dia paling aktif ya. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran larutan elektrolit non elektrolit dengan semangat dan kerja sama yang sangat kuat. Mari kita bersyukur kita telah diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bertemu dan belajar dengan serius di SMA Taruna Bakti ya. Kemudian untuk menutup mengakhiri pembelajaran hari ini saya minta tolong kepada siapa Elkansa untuk memimpin doa ya. Teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bagi kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap salam.
Iya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.